Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Gatinori NPM 1914131041 akan mempresentasikan hasil turlap saya yang berjudul Analisis Usaha Tani Kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Yang pertama, ada metode penelitian. Lokasi penelitian. Penelitian mengenai usaha tani komoditi kangkung dilakukan di Desa Sumber Arum Pancasila, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. Lokasi tersebut merupakan daerah penghasil sayuran terbanyak di Lampung Utara dengan ketinggian 28 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan merupakan dataran tinggi dengan luas wilayah Desa Sumber Arum 1.100 hektar. Sebagian besar lahan tersebut merupakan tanah kering yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan permukiman, karena mayoritas penduduknya memanfaatkan lahan perkarangan untuk ditanami sayur. Sehingga saya cukup mendatangi responden yang tinggal di Desa Sumber Arum Pancasila. Kemudian secara administrasi, Desa Sumber Arum Pancasila memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Desa Bumi Agung Marga. Yang kedua, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Rejosari. Yang ketiga, sebelah timur berbatasan dengan Desa Candijaya. Dan yang keempat, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kota Bumi Ilir. Kemudian pengambilan sampel penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan menggunakan kuesioner. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja atau purposif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung kepada petani sebagai responden yang berjumlah 4 orang. Sedangkan data sekundernya diperoleh dari internet. Kemudian ada metode pengambilan data. Yang pertama, menghitung keuntungan atau pendapatan yang diperoleh petani dengan rumus P sama dengan TR min TC. Yang kedua, menghitung penerimaan total petani dengan rumus TR sama dengan Y kali PY. Yang ketiga, menghitung biaya atau pengeluaran total petani dengan rumus TC sama dengan PC tambah FC. Yang keempat, analisis BEP atau break even point dengan rumus BEP dibagi menjadi 3, yaitu ada BEP penerimaan sama dengan TFC bagi 1 min VC bagi S. BEP produksi dengan rumus FC dibagi P min TVC. BEP harga dengan rumus TC bagi Y. Yang kedua, hasil pengamatan dan pembahasan. Yang ketiga, identitas responden. Pengamatan usaha tani kangkung yang dilakukan di Desa Sumber Arum yaitu dengan mewawancarai 4 responden. Responden yang diwawancarai adalah Ibu Fitri, Ibu Sulastri, Ibu Aminah, dan Ibu Sutiem. Nah, yang pertama itu ada umur petani responden. Umur produktif secara ekonomi dapat dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu kelompok umur 0 sampai 14 tahun dianggap sebagai umur yang belum produktif, kelompok umur 15 sampai 64 tahun dianggap sebagai umur yang produktif, dan kelompok umur yang memiliki lebih dari umur 64 tahun dianggap sebagai umur yang tidak lagi produktif. Nah, berdasarkan data tabel tersebut dapat diketahui bahwa umur petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila seluruhnya termasuk ke dalam umur produktif dengan jumlah 4 orang dan presentasi 100%. Seluruh petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila termasuk ke dalam usia produktif. Akan tetapi terdapat usia petani kangkung yang paling tua yaitu 53 tahun dan usia petani kangkung yang paling muda yaitu 32 tahun. Kedua, pendidikan petani responden. Berdasarkan data yang diperoleh tentang pendidikan, petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila ini memiliki beragam tingkat pendidikan akhir, yaitu dapat dilihat pada tabel. Tingkat pendidikan akhir petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila yang didominasi oleh SD berpengaruh terhadap petani tersebut, karena disebabkan oleh kurangnya biaya yang mereka miliki untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, ada tanggungan keluarga petani responden.
Jumlah tanggungan keluarga merupakan seluruh anggota keluarga yang terdiri dari istri, anak, saudara, atau orang lain yang masih menjadi tanggungan atau dibiayai oleh kepala keluarga. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila dengan jumlah tanggungan 4 orang dalam keluarga merupakan jumlah petani responden paling banyak. Sedangkan dengan jumlah tanggungan 2-3 orang dalam keluarga merupakan jumlah petani responden paling sedikit. Petani responden yang tidak memiliki tanggungan dalam keluarga atau hanya menanggung 1-2 orang dalam keluarga lebih terfokus pada pengembangan usaha taninya karena biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga tidak terlalu besar dibandingkan dengan petani responden yang memiliki jumlah tanggungan 3-4 orang dalam keluarga. Kemudian ada pengalaman usaha tani petani responden. Pengalaman petani dalam menjalankan usaha tani kangkung akan berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan usaha tani yang bersangkutan. Dapat dilihat pada tabel, berdasarkan data tersebut, pengalaman petani responden dalam berusaha tani kangkung di Desa Sumerarum Pancasila cukup beragam, yaitu sebaran pengalaman paling rendah dengan 28 tahun dan pengalaman paling tinggi yaitu 40 tahun. Lamanya pengalaman berusaha tani dimiliki oleh petani akan mempengaruhi kinerja petani dalam mengusahakan tanamannya. Semakin lama pengalaman berusaha tani yang dimiliki oleh petani, maka keberlangsungan usaha taninya akan semakin baik karena pengetahuan yang dapat diterapkan. Pekerjaan sampingan petani responden. Pekerjaan sampingan dipergunakan untuk menambah pendapatan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga ketika menunggu hasil panen usaha taninya. Dapat dilihat pada tabel tersebut diperoleh bahwa terdapat petani kangkung yang memiliki pekerjaan sampingan seperti yang berjualan jajanan berjumlah 1 orang, dan 3 orang lainnya tidak memiliki pekerjaan sampingan. Kemudian ada luas lahan petani responden. Lahan merupakan salah satu faktor yang penting dalam kegiatan usaha tani. Luas lahan garapan sangat menentukan berapa hasil yang akan diperoleh oleh petani. Semakin luas lahan yang diusahakan mereka, maka semakin besar juga produksinya. Sebaliknya, jika semakin sempit lahan yang diusahakan lahannya, maka produksinya juga semakin terbatas. Nah, dapat lihat pada tabel, berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa mayoritas petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila mengelola lahan dengan luas lahan 0,01 hektar dan minoritas petani responden mengelola lahan dengan luas lahan 0,05 hektar dan 0,015 hektar dan tidak terdapat petani kangkung yang mengelola dengan luas lahan 1 hektar. Dapat dilihat pada tabel bahwa petani responden lahannya milik sendiri dengan presentasi 100%. Kemudian ada sumber modal petani responden. Sumber modal sangat mempengaruhi dalam kegiatan usaha tani. Sumber modal menunjukkan dari mana modal atau dana yang diinvestasikan ke dalam kegiatan usaha tani. Dapat dilihat pada tabel. Desa Sumber Arum Pancasila mempunyai modal sendiri. Kemudian yang kedua ada keragaan usaha tani kangkung. Nah, itu terdapat pola tanam usaha tani kangkung. Di Desa Sumber Arum Pancasila, tanaman kangkung merupakan salah satu tanaman yang sering dibudidayakan, sehingga cukup besar kontribusinya dalam meningkatkan ekonomi petani. Pola tanam kangkung yang dilakukan di Desa Sumber Arum Pancasila terdiri dari 12 musim tanam setiap tahunnya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, rata-rata jumlah petani memproduksi kangkung dengan jumlah 1.740 ikat dengan harga rata-rata yang dijual 925 per ikat. Teknik usaha tani kangkung yang dimulai dari persiapan lahan, pemupukan, penanaman, pemeliharaan, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, kemudian panen, lalu pasca panen. Yang ketiga, penggunaan faktor produksi dan biaya produksi. Produksi adalah menciptakan, menghasilkan, dan membuat. Kegiatan produksi tidak akan dapat dilakukan jika tidak terdapat bahan yang memungkinkan dilakukan proses produksi itu sendiri. Usaha tani kangkung menggunakan faktor produksi seperti benih, pupuk, alat pertanian, sewa lahan, pajak, dan lain-lain. Nah, yang pertama ada benih.
Benih merupakan salah satu faktor yang penting dalam usaha tani kangkung, di mana benih akan mempengaruhi produksi kangkung yang dihasilkan. Dapat dilihat pada tabel, data tersebut dapat diketahui bahwa sebagian besar petani menggunakan benih sebanyak 1 sampai 4 bungkus, jika dikonversikan 1 bungkus sama dengan 1 kg, dengan rata-rata harga beli 37.500. Pembelian benih ini disesuaikan berdasarkan dengan luas lahan yang dimiliki oleh petani. Semakin besar lahannya, maka semakin banyak benih yang akan dibutuhkan. Yang kedua, pupuk. Pupuk merupakan bahan-bahan organik maupun anorganik yang diberikan pada tanah guna memperbaiki keadaan fisik tanah sekaligus melengkapi substansi anorganik yang esensial bagi tanaman. Dapat dilihat pada tabel bahwa pupuk yang sering digunakan oleh petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila yaitu pupuk kandang, dikarenakan harganya yang terjangkau dan penting untuk memperbaiki kesuburan serta struktur tanah. Dengan rata-rata jumlah penggunaan sebesar 9 karung dengan rata-rata harga beli sebesar Rp5.250 per karung, sehingga rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani Rp36.250. Pupuk yang jarang digunakan petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila yaitu pupuk urea. Pestisida merupakan bahan yang digunakan untuk mengendalikan, menolak, atau membasmi organisme pengganggu tanaman yang tidak dikehendaki oleh manusia. Dapat dilihat tabel di bawah pestisida yang sering digunakan oleh petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila yaitu Regen dan Pastak sebanyak 1 botol. Rata-rata jumlah penggunaan pestisida sebanyak 1 botol dengan rata-rata biaya total pestisida sebesar Rp20.000. Kemudian, 4. Tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting dan perlu diperhitungkan dalam melakukan kegiatan usaha tani. Selain itu, kualitas dan kecakapan yang dimiliki oleh tenaga kerja pun harus diperhatikan dengan baik karena dapat mempengaruhi kinerjanya. Dapat dilihat tabel tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata penggunaan tenaga kerja menggunakan tenaga kerja dalam keluarga. Hal ini bertujuan untuk mengurangi pengeluaran biaya produksi petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila. Tenaga kerja yang digunakan pada usaha tani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila terdiri atas pria dan wanita. Penggunaan peralatan. Alat pertanian digunakan oleh petani untuk membantu petani dalam melakukan kegiatan usaha taninya, baik alat pertanian sederhana maupun modern. Kemudian, produksi dan penerimaan usaha tani kangkung. Yang pertama, ada produksi. Hasil produksi dalam usaha tani kangkung masing-masing responden beragam dengan jumlah hasil produksi dipengaruhi oleh luasnya lahan yang dimiliki. Semakin luas lahan yang dimiliki, maka hasil yang diperoleh akan lebih banyak. Selain itu, penggunaan saprodi yang bermutu juga dapat menentukan hasil produksi. Maka dalam berusaha tani hendaknya menggunakan sarana produksi yang memiliki mutu baik, sehingga dapat memaksimumkan hasil produksi dan hasil produksi yang berkualitas. Penerimaan petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila dapat diketahui dengan menghitung dengan rumus TR sama dengan P kali Q. Berdasarkan dari tabel produksi di atas, penerimaan rata-rata petani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila sebesar Rp1.003.125 untuk dengan harga jual kangkung Rp925 dengan interval harga jual di desa daerah ini 750 per ikat sampai 1.300 per ikat. Ketika produksi gagal atau kurang baik, harga cenderung akan turun dan paling rendah adalah 750 per ikat. Ketika hasil panen baik dan tidak terkena hama penyakit, maka harga jual tinggi mencapai 1.300 per ikatnya. Analisis pendapatan dan break-even point. Pada petani kangkung, pastilah terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh petani. Biaya-biaya tersebut terdiri dari biaya tunai dan biaya yang diperhitungkan. Biaya tunai merupakan biaya yang langsung dikeluarkan oleh petani dalam proses usaha tani, sedangkan biaya yang diperhitungkan merupakan biaya yang tidak langsung dikeluarkan petani. Dapat dilihat pada tabel
dengan jumlah total biaya Rp572.416,67. Total keuntungan Rp3.070.083,33 dengan rata-rata total biaya Rp143.104 dengan total keuntungan Rp930.020. Dapat dilihat tabel RC usaha tani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila untuk lahan 0,002125 hektar. Rasio terhadap biaya tunai yaitu 6,75. Rasio terhadap biaya total dengan total 1,21. Kemudian RC usaha tani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila untuk lahan 1 hektar yaitu dengan RC rasio terhadap biaya tunai 6,75, RC rasio terhadap biaya total 1,21. Perhitungan break-even point untuk luas lahan 0,002125 hektar. Yang pertama, BEP penerimaan dengan diperoleh Rp27.976. Kemudian BEP produksi per ikat peroleh 30,24 ikat. Kemudian BEP harga 10 diperoleh Rp766,53 per ikat. Hitungan break even point 1 hektar. Yang pertama BEP penerimaan diperoleh Rp176.990.125. BEP produksi diperoleh 191.340,67 ikat. BEP harga dengan peroleh Rp766,53 per ikat. Analisis efisiensi usaha tani kangkung. Pada usaha tani kangkung, nilai RC rasio diperoleh dari penerimaan dan total biaya usaha tani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila. RC didapat dari pengambilan total penerimaan dengan total biaya untuk lahan 0,002125 hektar dan 1 hektar. Nilai RC rasio biaya tunai yang didapat adalah 6,74 dan RC biaya total adalah 1,21, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani kangkung yang dijalankan oleh petani responden berada pada kondisi yang menguntungkan dan efisien atau sangat layak karena nilai dari RC rasio lebih dari 1. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, berdasarkan data dari 4 petani responden usaha tani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila, produksi rata-rata yang dihasilkan petani adalah 1.740 ikat dengan harga rata-rata Rp925 per ikat, sehingga rata-rata total penerimaan dari 4 petani responden yaitu sebesar Rp1.073.125, sehingga pendapatan usaha tani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara memberikan keuntungan bagi petani. Yang kedua, berdasarkan data dari 4 petani responden usaha tani kangkung di Desa Sumber Arum Pancasila, nilai RC rasio biaya tunai yang didapat adalah 6,75 dan RC biaya total adalah 1,21, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha tani kangkung yang dijalankan oleh petani responden berada pada kondisi yang menguntungkan dan efisien. Sarannya yaitu yang pertama, petani responden usaha tani kangkung dapat menggunakan teknologi agar menghemat biaya dan lebih melaksanakan teknis usaha taninya agar produksi yang dihasilkan dapat maksimal, serta dapat memaksimalkan penerimaan dari usaha tani kangkung. Kedua, usaha tani kangkung Desa Sumber Arum Pancasila layak untuk terus dikembangkan. Oleh karena itu, sebaiknya petani melakukan usaha taninya dengan cara menambah penggunaan faktor produksi agar penggunaannya menjadi efisien, sehingga usaha tani yang dijalankan dapat mencapai keuntungan yang maksimal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.